Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-19 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Lalu ayat atau kalimat berikutnya ini yang saya mau ajak kita lihat sama-sama. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Saya mau ulang pada kalimat terakhir. Saudara perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Alkitab berbunyi demikian. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Nah, New American Standard Bible menerjemahkan dengan kalimat begini. For he will come, karena ia, Tuhan akan datang, like a rushing stream, seperti suatu arus yang kuat, yang mendesak, yang nyemprot kuat sekali, yang bergerak cepat sekali, kuat dan cepat, which the wind of the Lord drives, di mana angin daripada Allah itu yang mendorong sehingga arus itu muncul. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Terjemahan katakan rushing stream, arus yang kuat dan cepat, dia akan datang seperti itu. Dan dari mana sumbernya? Yang didorong oleh nafas Tuhan. Nah perhatikan, dalam bahasa Ibrani, kata angin, kata nafas, dan kata roh, itu dari satu kata yang sama, yaitu ruah. Sehingga terjemahan lain daripada kalimat ini adalah Tuhan itu akan datang melanda kita seperti like a rushing stream, suatu arus yang kuat dan cepat sekali yang didorong bukan hanya oleh angin Tuhan, bukan hanya oleh nafas Allah, tapi oleh roh Allah sendiri yang mendorong sehingga dia akan datang seperti suatu gelombang arus yang begitu cepat dan datang melanda kehidupan kita. Itu adalah cara kerja Tuhan kita. Jadi Anda perhatikan, sebelum Allah melawat kita, maka rohnya akan berembus, nafasnya akan dihembuskan. Nafas ini yang memberikan Adam kehidupan. Rohnya akan berembus, angin dari Allah akan berembus. Lalu hasilnya apa? Suatu angin, suatu aliran yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang begitu cepat, arus yang begitu kuat akan muncul karena dorongan daripada angin ini. Nah, saya menggambarkan begini saudara. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali akan dibawa oleh Allah, di mana Tuhan mengizinkan arus-arus Allah, gelombang-gelombang Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Itu bukan gelombang persoalan, tetapi gelombang yang justru akan membuat kita naik dan membawa kita sampai ke pantai yang dituju. Saya menggambarkan hidup orang Kristen seperti seorang yang sedang bermain berselancar. Siapa yang tahu namanya olahraga selancar? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tidak pernah dengar atau nggak ngerti selancar itu apa? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau nggak angkat tangan, saya akan tanya loh saudara. Yang nggak tahu, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tahu semua? Tahu? Jadi kalau saya datang kepada saudara yang tidak angkat tangan, Anda bisa menjelaskan di depan? Siapa yang tahu, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang tidak tahu, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang tidak bisa bahasa Indonesia sehingga kalimat saya kurang jelas? Oke, dengar baik-baik. Nggak ada yang bilang, wah kamu keterbelakang, selancar aja nggak tahu. Saya kalau nggak diberitahu orang juga nggak tahu. Nah, olahraga ini, coba gambarin, saya gambarin. Nah, ini selancar, saudara, ini selancar. Kalau mau tahu, inilah selancar. Jadi begini nih, atletnya kalau Anda lihat ke Hawaii atau ke Pulau Bali, di pantai-pantai ada banyak orang mainan begini. Di Marina nggak ada, saudaraku. Begitu naik langsung tenggelam soalnya. Jadi nggak ada gelombangnya.
Nah, atlet selancar itu gimana? Dia punya papan selancar, lalu kemudian dia menuju ke pantai, tentu bukan kolam ikan, dia ke pantai. Dan pantai itu harus pantai yang ombaknya besar. Lalu kemudian dia akan berenang. Dia berenang menuju ke tengah lautan. Nah, di sana apa yang dia tunggu? Dia menunggu gelombang yang besar yang dia perkirakan akan sanggup membuat dia naik di atas papan itu. Lalu kemudian dia sampai ke pantai. Kalau masih belum jelas, sesekali nonton Hawaii 5-0, saudara. Itu ada orang main selancar. Nah, itu gambarannya. Nah, atlet ini dia akan berenang dengan papannya. Dia menuju ke tengah. Dia tidak bisa langsung naik di atas papannya, nggak bisa. Yang dia tunggu apa? Dia tunggu gelombang. Dan ternyata tidak semua gelombang bisa membuat dia naik dan sampai ke pantai. Dia harus menunggu gelombang yang menurut dia cukup besar atau paling besar, yang itu akan membawa dia naik di atasnya dan kemudian dia akan sampai ke pantai kembali. Nah, di dalam perlombaan seperti itu, atlet ini harus pandai-pandai membaca akan ketinggian gelombang dan kapan saatnya dia bisa naik di atasnya. Sebab kalau ada gelombang terbesar datang dan dia kehilangan kesempatan untuk naik di atasnya, padahal lawan-lawannya sudah naik di atasnya, orang ini akan tertinggal. Dan belum tentu dalam waktu yang singkat ada gelombang yang sama besarnya akan datang membawa dia ke pantai. Nah, ini olahraga selancar. Saya gambarkan hidup orang Kristen pun demikian. Ada saat-saatnya di mana roh Allah dihembuskan begitu kuat dalam hidup kita, like a rushing stream, suatu arus, suatu gelombang yang begitu besar, yang begitu kuat akan melanda kita. Dan itulah saatnya di mana saudara dan saya, sebetulnya kalau engkau mampu tangkap gelombang itu, akan dibawa Allah meluncur lompatan rohani yang luar biasa dan lompatan hidup yang dahsyat sekali. Kalau setiap anak Tuhan bisa mengerti kapan momentum saat paling tepat di mana Allah mulai bergerak menghembus dalam hidup kita, dan engkau masuk di dalamnya, engkau naik pada gelombang itu, saudara akan jadi orang yang luar biasa di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu memanfaatkan momentum dan saat di mana Allah melawat dan mengunjungi akan kehidupan mereka. Dalam hal pekerjaan, hal yang sama terjadi. Dalam hal alam rohani, hal yang sama terjadi. Saya perhatikan, senantiasa ada momentum-momentum tertentu yang dia berikan dalam hidup kita, dan itulah saatnya ketika roh Allah berhembus, angin Tuhan berhembus, nafas Allah berhembus, dan arus yang kuat itu datang dalam hidup kita. Itulah saatnya engkau naik dengan papan selancar hidupmu, dan engkau naik tinggi di atas gelombang Allah, dan gelombang Allah itu akan membawa engkau sampai ke pantai yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita masing-masing. Hanya terus terang, saudara, ternyata untuk melihat gelombang Allah seperti ini tidak mudah. Karena kadang-kadang gelombang ini sepertinya hal yang natural, yang biasa. Kadang-kadang tidak nampak sesuatu yang spesial. Dan bahkan kadang-kadang pula, saudara, kita bisa menganalisa, oh ini mungkin analisa manusianya begini. Lalu kita bisa menjelaskan dengan hukum sebab akibatnya. Ternyata kadang-kadang itu muncul sepertinya biasa. Tapi Allah sebetulnya mau kita tidak melihat dengan mata jasmani, melainkan dengan mata rohani dalam hati dan batin kita. Kalau setiap anak Tuhan mampu membaca akan gelombang Allah dalam hidup kita, dan engkau mampu naik di atasnya, setiap kita akan jadi orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang saya ingin buktikan, tidak begitu mudah sebetulnya buat setiap orang percaya untuk bisa membaca akan gelombang Tuhan ini. Kenapa? Karena begini, saudara, gelombang yang terbesar yang pernah Allah beri itu kapan? Dalam sepanjang sejarah hidup manusia, gelombang terbesar yang Allah pernah beri adalah ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Itu gelombang akibatnya begitu kekal bagi seluruh dunia, terutama bagi orang Yahudi. Nah, ternyata gelombang itu hanya mampu dibaca oleh sedikit orang.
Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama. Buka bersama dengan saya Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas 19 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Lukas 19 mulai ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain." Perhatikan kalimat terakhir ini. "Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Tuhan berkata dia meratapi Yerusalem. Kenapa? Karena engkau tidak tahu saat bila mana Allah melawat engkau. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata time of visitation, saat kunjungan Tuhan. Jadi rupanya kedatangan Yesus itu digambarkan sebagai saat kunjungan Tuhan. Itu momentum yang sangat berharga bagi pertama-tama orang Yahudi, tapi juga untuk seluruh dunia. Karena kedatangan Yesus itu menggenapi nubuat yang begitu banyak dalam perjanjian lama. Nah, apa yang ditunggu oleh para nabi tiba-tiba jadi kenyataan. Itu rushing stream yang hebat sekali. Arus yang begitu kuat dan gelombang yang begitu besar Allah berikan kepada orang Yahudi dan buat dunia ini. Tapi rupanya menjelang saat dia disalibkan, Yesus menangis. Dia meratapi Yerusalem dan dia berkata, "Seandainya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Engkau gak bisa lihat. Aku datang. Gelombang Tuhan begitu kuat melanda engkau sekalian. Tapi engkau tidak pernah mengerti. Ini momentumnya. Ini saatnya berbalik kepada Allah." Saudara, akibat karena orang Yahudi tidak mampu melihat gelombang Tuhan yang pernah dia berikan lewat kedatangan Yesus, apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini, hampir 2000 tahun kemudian, gelombang yang sama belum datang lagi, saudara. Akibat ketika mereka kehilangan kesempatan memanfaatkan momentum Allah, time of visitation, waktu kunjungan Allah. Ketika mereka gagal naik di atasnya dan menikmati kemuliaan Allah di situ, 2000 tahun kemudian belum datang juga gelombang yang punya kemampuan yang sama memberi mereka hidup yang kekal. Ada banyak orang berkata begini, "Wah, kalau saya enggak, Pak. Saya kalau hidup zaman Yesus, wah asik sekali. Pokoknya modal saya 5 roti 2 ikan. Sudah. Enggak perlu uang." Oh, enggak perlu. Begitu mau habis, saya bilang, "Tuhan, silahkan dipotong-potong. Silahkan didoakan, bagi-bagi. Makan-makan, saya ikut makan. Sambil bawa keranjang 12, katanya begitu. Kalau seandainya, kadang-kadang di film-film itu ada mesin waktu, saudara. Itu khayalan orang. Oh, kembali ke abad 15, kembali abad ke-15 gitu. Kembali ke abad yang ke 100 atau abad yang ke 20, 13 misalnya, kembali ke sana gitu. Jadi orang itu mencoba mereka-reka, lalu kita juga terbawa dan berkata, seandainya aku hidup zaman Tuhan Yesus, modalku cuma keranjang dan 5 roti 2 ikan, ikut kemanapun Tuhan pergi. Kalau saya lapar, toh murid-muridnya juga lapar, mau makan, nih 5 roti 2 ikan, bagi-bagi, potong-potong diberkati, sisanya masukkan keranjang, sambil jalan gangtau sedikit-sedikit, jual roti ajaib, roti bisa beranak sendiri, begitu saudara. Lalu dijual, uangnya untuk modal, ikut Tuhan. Wah, asik. Lihat orang mati dibangkitkan, lalu lihat orang kusta disembuhkan, orang buta melihat,
Nggak seperti sekarang, orang lumpuh, ditarik-tarik suruh jalan, tambah mati, nggak tambah baik katanya gitu. Yesus luar biasa, lumpuh betul-betul jalan, mati betul-betul hidup. Yang buta bisa melihat, yang tuli mendengar, luar biasa. Orang kelaparan kasih roti, bayar pajak nggak punya uang, mancing ikan, dapat uang katanya. Wah, enak sekali. Hidup bersama dengan Yesus. Saya mau amati dari dekat kehidupan Yesus. Wah, paling enak kalau bisa hidup sama-sama Yesus. Saya bilang belum tentu engkau dan saya bisa percaya. Kenapa? Sebagian besar orang Yahudi tidak mampu melihat itu gelombang yang Allah beri untuk keselamatan mereka. Saya buktikan, saudara. Mari buka Alkitab sama-sama. Lihat Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yohanes pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lihat akan bukti ini. Sesudah itu Yesus berjalan keliling di Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya. Jadi dengar baik-baik, saudara. Maria setelah melahirkan Yesus, statusnya adalah istrinya Yusuf. Hasil pernikahan mereka menghasilkan anak-anak, yaitu adik-adiknya Yesus. Laki dan perempuan, jumlahnya banyak. Jadi Yesus bukan anak tunggal, tapi memang dia anak tunggal bapak. Dia dikandung oleh Maria, bukan karena hubungan dengan Yusuf, tapi karena Roh Kudus. Setelah Yesusnya lahir, Maria adalah istri Yusuf. Nah, mereka berhubungan sebagaimana suami istri. Hasil pernikahan Yusuf Maria ini melahirkan anak-anak, laki-laki, perempuan, banyak jumlahnya. Oke? Jadi ini kita harus mengerti sehingga ada istilah saudara-saudara Yesus. Ayat 3, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau demikian, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Perhatikan ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Loh, lihat, saudaranya sendiri tidak percaya, apalagi orang lain, saudara. Bayangin, loh yang ikut dia kok banyak? Iya, untuk roti gratis banyak, saudara. Lihat mujizat semua orang mau. Tapi apakah mereka mampu melihat ini gelombang Tuhan yang bekerja? Coba, mereka bergaul dengan Yesus dari kecil sama-sama. Yang ngasuh, yang didik, yang ngerawat adalah bapak dan ibu Yusuf dan Maria. Lalu kemudian mereka juga dibantu oleh kakaknya, namanya Yesus. Dari kecil tumbuh sama-sama. Bayangkan, saudara. Ini kumpul setiap hari. Ketika Yesus menyatakan dirinya siapa dia, Alkitab berkata saudara-saudaranya sendiri tidak percaya. Itu yang kumpul tiap hari selama kurang lebih mungkin sekian puluh tahun pertama, mereka kumpul tiap hari tidak percaya. Jadi tidak mudah sebetulnya melihat perkara rohani kalau kita mencoba melihatnya dengan mata jasmani. Saudara pasti kehilangan akan hal itu ketika engkau tidak mampu melihat dengan mata rohanimu. Saudara-saudaranya tidak percaya. Bukti yang kedua, lihat lagi bagian lain dari firman Tuhan. Ini aneh lagi. Matius 11 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini aneh, saudara. Tapi saya mau bacakan dulu buat saudara. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Tidak mudah melihat akan pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan dalam alam roh, kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani kita. Matius 11 ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Aneh.
Ragu-ragu saudara. Engkaukah yang akan datang itu atau kami mesti tunggu orang lain? Teruskan. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Aneh. Bayi Yohanes dalam kandungan ibunya Elisabeth, sebelum dia lahir pun sudah diberitahu akan ada namanya Yohanes. Sampai Zakaria bapaknya nggak percaya dan akhirnya jadi bisu. Lalu kemudian Elisabeth mengandung, betul-betul mengandung. Nah, ketika Elisabeth yang mengandung itu ketemu dengan Maria yang sama-sama mengandung, ketika Elisabeth mendengar salam Maria, Alkitab berkata, bayi dalam kandungannya yaitu Yohanes ini melonjak. Alkitab berkata, maka penuhlah Elisabeth dengan Roh Kudus. Jadi bayi ini rohnya sudah sensitif. Dia tahu ini Tuhannya datang, ngelonjak bayinya. Bayangin. Kemudian ketika Yohanes Pembaptis ini mulai kerja, dia khotbah dengan gaya yang begitu khas dan dia baptis banyak orang. Yesus datang. Tidak ada orang yang peduli. Ini seperti orang biasa. Loh, Yesus tidak nampak hebat loh seperti yang lain. Enggak. Dia seperti manusia biasa. Enggak ada bulatan putih di atasnya kayak The Saint, itu enggak ada. Enggak ada malaikat kecil-kecil 3 goyang-goyang, enggak ada juga. Biasa, manusia biasa. Biasa seperti yang lain. Dia datang seperti orang lain. Yohanes tajam rohnya. Langsung dia berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi seluruh dunia. Lalu kemudian dia berkata, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Ketika Yesus minta dibaptis, dia berkata, jangan, engkau yang baptis aku. Dan Tuhan tidak mau. Dia berkata, jangan, baptis aku, supaya aku menggenapi seluruh maksud dan kehendak Bapa. Ketika dibaptis, Yohanes dengar, dia lihat langit terbuka, roh Allah turun di atasnya. Dia dengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia dengar semuanya. Tapi saudara, ketika dalam penjara, dalam penderitaan di dalam penjara sebelum dia mati, ketika pikiran manusianya kerja, dia bertanya, betul enggak ini Mesias? Bayangin, yang namanya Yohanes saja ragu-ragu. Jadi kalau saudara itu kumpul dengan Yesus, belum tentu percaya. Cari rotinya ya, bayar pajak sama mancing ikan, mau itu ya mungkin saudara. Tapi kalau engkau sampai nyembah percaya kepadanya, belum tentu, karena itu anugerah. Jadi kalau hari ini kita bisa percaya pada Yesus, jangan jual dengan harga berapapun. Itu anugerah luar biasa. Amin saudara. Ini orang-orang lihat Yesus tidak bisa melihat, inilah Allah yang turun ke dunia. Contoh paling menjengkelkan sekali itu ahli-ahli Tauratnya Herodes, saudara. Ingat, orang Majus datang. Dia ngomong sama Herodes, kami lihat ada bintangnya di timur, raja orang Yahudi baru lahir. Tunjukkan kepada saya mau menyembah. Bingung Herodesnya. Hah? Raja orang Yahudi, kan aku. Bukan kamu, orang lain. Bayi baru lahir, aku lihat bintangnya, katanya. Nah oke, tunggu sebentar. Dia kumpulkan ini ahli-ahli Taurat, orang-orang pinternya dikumpulkan. Dia bilang, cari di kitab nabi-nabi, di mana Mesias raja itu lahir. Bukain Alkitab yang mereka punya. Kitab-kitab dibuka semua. Perpustakaan dibongkar. Ketemu. Mereka berkata, di Bethlehem, Yudea, di sana lahirnya. Ngerti nggak saudara? Ngerti. Dia baca Alkitab, kitab-kitab berkata di Bethlehem. Diberitahu di Bethlehem. Orang Majusnya pergi, ahli Tauratnya pergi nggak? Enggak. Tapi ngerti nggak? Ngerti saudara. Ngerti tapi nggak ngerti. Aneh kan? Mata jasmaninya lihat, tapi mata hatinya nggak bisa lihat saudara. Hanya dengan mata rohani yang tajam, saudara dan saya akan mampu melihat setiap arus Tuhan, gelombang Tuhan yang dia akan hadirkan dalam kehidupan kita. Hanya kalau ada orang-orang
yang sungguh-sungguh melihat dengan mata rohani yang jelas dan tajam. Orang itu yang tahu akan saat kunjungan Allah. Like a rushing stream, seperti arus yang kuat, dia akan datang dan rohnya akan mengembuskan itu, akan menghasilkan arus dan gelombang yang kuat untuk melawat kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan beri contoh bagaimana sebetulnya supaya kita bisa mampu melihat akan gelombang Tuhan itu. Kembali kepada firman Tuhan. Mari buka bersama-sama, ini contoh yang luar biasa. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal 2, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal 2 mulai ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, perhatikan, ini luar biasa. Yesus setelah disunat, setelah pentahiran, dibawa ke bait Allah, bayi. Orang tuanya membawa 2 anak merpati, simbol bahwa mereka dari keluarga sederhana. Oke? Datang ke bait Allah. Apa keistimewaan bayi ini? Tidak ada. Secara manusia, bentuknya, modelnya tidak ada bedanya dengan bayi-bayi lain. Tidak ada. Alkitab berkata, maka bayi Yesus datang dikawal oleh ribuan malaikat. Nggak ada. Seperti bayi biasa, saudara. Bahkan dari keluarga sederhana. Orang mungkin lihat sebagai pemandangan biasa di bait Allah. Ada bayi dibawa oleh orang tuanya, dipersembahkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah dengan membawa 2 ekor burung merpati. Biasa, pemandangan sehari-hari di bait Allah seperti itu. Tapi ada 2 orang yang mampu mengenali ini bukan bayi biasa, tapi ini Mesias Allah sendiri yang turun ke dunia. Nah, orang ini punya mata rohani yang tajam sehingga mampu melihat rushing streamnya Allah, mampu melihat arus Allah yang turun ke dunia pada waktu itu. Luar biasa. Nah, belajar dari orang seperti ini, saudara. Kalau tidak, kita akan amat terbatas melihat akan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita, dan bahkan dalam hidup kita, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, segalanya. Lihat akan yang pertama, Simeon. Alkitab berkata, orang ini nama Simeon artinya hearing, mendengarkan.
Orang ini orang yang saleh, orang yang baik, orang yang benar. Dia penuh dengan Roh Kudus. Alkitab berkata, Roh Tuhan ada di atasnya, dan dia datang ke rumah Allah oleh karena pimpinan Roh Kudus sendiri. Oke, kita melihat faktor di mana pengaruh Roh Allah besar sekali. Tapi ada satu faktor yang orang Kristen seringkali tidak punya. Apa itu? Alkitab berkata, Simeon ini orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, kata menantikan dalam bahasa aslinya, sebetulnya kalimat yang dipakai adalah menanti atau menunggu dengan keyakinan dan dengan kesabaran. Bukan hanya sekali, tapi terus-menerus menunggu. Nah, hanya orang yang hatinya menunggu di hadapan Tuhan, orang itu akan tahu kapan saatnya Allah melawat kehidupan kita. Saya beri contoh begini. Minggu yang lalu, ada seorang pejabat Kodia yang meninggal dunia. Lalu kemudian dengan Bapak Sumarso, saya melayat ke tempat orang yang meninggal. Nah, itu isinya pejabat Kodia. Lalu saya ikut dengan orang-orang lain itu ya nunggu, karena belum berangkat jenazahnya. Rupanya masih menunggu satu tamu penting. Siapa? Bapak Wali Kota. Kira-kira menjelang jam 2 siang, Pak Wali Kota datang. Datang lewat di depan saya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah diundang di kantornya urusan gereja ini. Dan beberapa kali lihat pada waktu Betani diresmikan juga hadir. Jadi hafal, wajahnya itu hafal. Dia lewat. Pak Marsi bilang, "Dik, Pak Wali datang." Oh iya, harusnya gitu kan, karena ini adalah salah seorang anak buahnya. Dia datang. Nah, Bapak Sumarso ini sedang cari seseorang temannya. Di antara sekian banyak orang yang layat, dia nunggu-nunggu temannya, dia cari. Saya nggak nunggu siapa-siapa, saudara. Nah, dalam pikiran manusia saya, tentu dari sekian banyak orang, paling tinggi pangkatnya ya wali kota kita, kan begitu. Jadi saya nunggu. Ketika jam 2 lewat sedikit, jenazah diberangkatkan dengan kereta jenazah begitu. Lalu ada rombongan banyak orang di belakangnya. Terus di antaranya, saya lihat lagi. Oh, wali kotanya lewat. Lagi ngobrol dengan orang-orang sesaat dia jalan. Jadi saya tahu wali kota sudah lewat. Ketika rombongan itu sudah hampir habis, Pak Marso tanya begini. Loh, aneh ya, Pak Wali Kota kok nggak ikut melayat? Mungkin di rumah itu, menghibur keluarganya. Saya bilang, loh sudah lewat. Ah, masa? Loh sudah lewat. Loh kok saya nggak lihat? Lah Bapak nggak nunggu kok. Bapak nunggu siapa? Ya teman saya. Nah makanya nggak lihat. Lihat, orang kalau nggak nunggu-nunggu, saudara, yang ada orang penting lewat, dia nggak tahu. Yang dia tunggu adalah temannya, dan tidak ada temannya. Dia cari, nggak ada di teman saya. Ya sudah. Lalu ya mari kita pulangkan, tujuan kita ngelayat. Selesai. Saya belajar sesuatu, saudara. Dalam hidup kita, kalau engkau mengabaikan Allah, ignore, engkau mengabaikan Tuhan. Tidak engkau tunggu-tunggu, engkau tidak akan pernah ngerti saatnya ketika Allah melawat akan kehidupanmu. Nah, repotnya begini, banyak orang Kristen, kehidupannya itu tiap hari hanya rutin aja. Contoh gini, pagi bangun, pasang wecker, bangun. Oh, hari ini mesti kerja, keluar sebentar, jalannya gini, geloyoran, nabrak sebentar, masuk kamar mandi, gini, sudah refleks aja, sampai setengah tidur mandi, itu sudah, terus ambil handuk, sudah mulai jalan lagi, kopi, minum kopi sebentar, baca koran Suara Merdeka, makan nasi goreng sedikit, lalu siap kerja bagian pembukuan, ngitung lagi, 100 tambah 200 sama dengan 300, 500 kurangi 500 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 2, pembukaan di total 3 juta, misalnya gitu. Dihitung semua, sudah selesai, sudah. Jam 4, kloneng, bel kantor, pulang, kuput, pulang, tutup, plek, tutup, kerja, jalan, sampai rumah, istirahat sebentar, blek, lihat TV. Wah, dagelan, wah ini senangan saya. Selesai, lalu selesai, tidur. Sebentar, mandi dulu. Lalu anak-anak diurusi sebentar. Malam dah capek, makan malam dulu. Blek, tidur, saudara. Besok bangun lagi, gitu aja. Hidup tiap hari hanya gitu. Bangun lagi,
Oh, hari ini bayar utang, belum punya duit. Cari alasan apa? Nah, mulai lagi. Hidupnya hanya itu aja, nggak pernah ada target rohani apa-apa. Tidak pernah memikirkan bahwa Allah merencanakan sesuatu buat hidupku. Allah mau membawa aku ke tempat tertentu yang Dia mau tuju. Dan aku mesti tunggu saatnya Tuhan, kapan gelombang Allah itu datang, mengangkat aku tinggi dan membawa aku ke pantai tujuan yang Tuhan inginkan. Gak pernah ada target. Hanya rutin aja. Mau makan, doanya rutin. Kadang-kadang gak doa. Amin. Lah ini tuh apa, gak mikir apa. Pokoknya kalau sudah gini, selesai. Mantap rasanya. Gak ada apa-apanya. Masih mending Benhin, kalau doa gimana? Tuhan, nah, lebih bagus begitu daripada gak ada apa-apa, gak doa apa-apa ya bilang. Tuhan, lebih enak. Amin, saudara. Nah, rutin, kerjaannya rutin aja. Tiap hari begitu terus begitu. Tanpa target apa-apa. Sampai tua ya terus begitu. 100 tambah 200 pensiun. Sudah selesai, gak ada apa-apa. Hidup kita hanya begitu. Gak ada target rohani apa-apa. Mau dibawa kemana, kelak akan seperti apa, kemajuan seperti apa, gak pernah ada urusan. Nah ini yang bahaya, saudara. Pada waktu kita tidak belajar menunggu, disibukkan dengan kerutinan hidup setiap hari, engkau akan pasti kehilangan kesempatan untuk melihat arus gelombang Tuhan yang datang. Oleh karena itu saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Pertama-tama waktu engkau bertobat, Allah mau kita apa? Duduk bersama-sama dengan Dia di alam surgawi, tempat di mana every spiritual blessing, setiap berkat Allah diberikan dalam hidup kita. Hanya dengan itu engkau nantikan saatnya Allah, hidup dengan target seperti yang Dia mau. Ada maksud Tuhan dalam hidupku. Bukan cuma hidup pokoknya untuk bertahan, untuk bisa menghidupi anak-anak, bagaimana anak-anak dapat deposito masing-masing, nanti kalau aku mati sudah tenang semua, hanya itu yang dipikirkan. Engkau tidak pernah bisa melihat ketika gelombang Allah itu datang dalam kehidupan kita. Buka Mazmur pasal 4, ayat yang keempat. Mazmur pasal 4, ayat yang keempat. Saya suka dengan ayat ini. Ayat yang kelima, maaf. Mazmur 4. Ayat yang kelima. Alkitab berkata demikian, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bahasa Inggrisnya berbunyi, indah sekali. Be angry, but sin not. Biarlah engkau marah, tapi jangan berbuat dosa. Terus dikatakan commune with your own heart. Biarlah engkau bersekutu, berkomunikasi dengan hatimu sendiri. On your bed, di tempat tidurmu. And be silent, dan diam. Belajar commune with your own heart, not with your own head, saudara. Belajar berkomunikasi dengan hati, bukan dengan analisa pikiran kita. Belajar, Dia tinggal di hati kita, di dalam roh kita. Belajar komunikasi dengan hati kita. Belajar tunggu Tuhan. Nantikan Dia. Akan ada sesuatu yang pasti Dia buat. Tunggu sesuatu. Kalau kita mengabaikan semuanya, engkau akan kehilangan berkat besar. Ketika gelombang Tuhan itu datang, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Saya saksikan tadi pagi. Saya sudah berulang-ulang menyaksikan ini, tapi saya mau ulang, 1-2 saudara mungkin belum pernah dengar. Saya bertobat tahun 79, segera sesudah itu saya tahu bahwa Allah memanggil saya jadi hamba Tuhan. Dan saya gak pernah berontak, saya bilang ya, karena itu merupakan sesuatu yang penuh dengan kemuliaan. Buat saya itu kebanggaan dan kehormatan, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Lalu setelah itu, saya tunggu, saya kuliah seperti biasa di Undip. Menjelang akhir kuliah saya, itu hampir 7 tahun saya tunggu Tuhan. Saya mengeluh di depan Tuhan. Saya masih ingat, saya mau ke kampus, saya naik sepeda motor saya, dan saya berkata begini, Tuhan, kapan kau mau pakai hidupku? Aku tidak bisa promosikan hidupku sendiri, aku mesti tunggu Tuhan pakai dan angkat aku. Saudara, hamba Tuhan itu punya keterbatasan. Kalau Anda jual barang, engkau bisa berkata begini, belilah produkku, money back guarantee, tidak memuaskan uang kembali.
servis memuaskan, kami pedagang yang murah dan jujur. Kita bisa berkata gitu. Beli produk saya, ini luar biasa, nomor 1 di dunia. Semua orang berkata begitu, jual kecap semua, nomor 1 di dunia. Tapi kalau Anda jadi hamba Tuhan, masa bisa berkata, saya adalah pendeta, undanglah saya khotbah, melayani, khotbah pernikahan, khotbah ulang tahun, khotbah pindah rumah, khotbah penghiburan, khotbah kematian, dan khotbah kebangkitan. Kadang-kadang, kalau berani, tarif bisa berdamai. Uang muka hanya 25%. Ongkos transport ditanggung pengundang. Masa bisa begitu, saudara? Terus pasang brosur disebar di mana-mana. Nih undang-undang saya. Masa bisa begitu? Langsung habis, saudara, kalau begitu. Nggak ada. Terpaksa nunggu Tuhan. Dan tidak bisa dipromosikan secara manusia. Nggak bisa. Contoh, tadi sudah stop. Vektor misalnya. Wah, mari kita promosikan secara vektor. Mari kita buat KKR besar-besaran. Pasang fotonya 10x10. Besar sekali. Sambil senyum, dasi putih. Waduh, vektor. Namanya aja vektor. Katanya, wah, promosi besar-besaran. Silahkan yang lumpuh, yang buta, yang mati, semua bawa ke sini. Sakit AIDS terutama, bawa ke sini. Orang yang tidak bisa ngomong, yang tuli, yang bisu, bawa semua. Anda stres, tertekan, beban berat, utang nggak bisa bayar, datang semua. Anda promosikan besar-besaran. Bisa, saudara. Mungkin karena hebat promosimu. Ada door prize, nah semua orang datang, door prize semua datang. Dikumpulkan semua, suruh dia khotbah. Kalau bukan karena roh Allah yang mengurapi dia, yang sakit pada mati, saudara, dia pulang babak belur, dihajar orang banyak, saudara. Gak bisa. Ini keterbatasan. Kalau Anda punya produk, mari demo, bisa ada door prize-nya. Panci ajaib, goreng sambil menggodok jadi satu, misalnya begitu. Keluar bisa pisah sendiri-sendiri. Ya enggak apa-apa mungkin. Panci ajaib, semua barang dimasukkan, tinggal pencet tombolnya, hasilkan 5 masakan sekaligus dalam 5 menit. Non kolesterol, bagus untuk yang bertekanan darah tinggi, sakit jantung akan sembuh, pilek tidak bisa, gitu misalnya gitu. Dibuat begitu rupa, boleh, karena itu Anda yang punya produk. Kalau itu ternyata bohong, ya dimaki-maki orang. Tapi secara etikanya Anda harus begitu. Kalau Anda punya barang seperti ini disimpan di rumah, mana ada orang tahu. Nah, tapi kalau Anda hamba Tuhan, mau promosi apa, saudara? Nah, di Amerika saya ketemu orang-orang begitu. Ikut KKR-nya Benny itu kan depan pendeta semua. Wah, ada satu orang, saudara, rambutnya keribu, kuning, perutnya segini, jalan, waduh, duduk sebelah saya. Hai, saya kasih kartu namanya, dokter, healing, kesembuhan, mujizat, kelepasan. Kamu dari Indonesia, undang saya. Ini kata nama saya. Di Toronto saya ketemu orang begitu. Hebat sekali, berani nggak bilang. Kesembuhan, kelepasan, macam-macam, undang saya. Ya, saya kata gitu. Bingung aja lihat modelnya, bingung. Jalan, tindennya gede sekali. Pakai jas, waduh, duduknya aja asik. Sekali maju ke depan, disabet penin, geblak, bung, kerasnya luar biasa. Sama juga sama saya pikir. Ya ada orang begitu, tapi nggak bisa. Di barat mungkin masih bisa, tapi di Indonesia sulit, saudara. Rasanya nggak mungkin lagi. Jadi mesti nunggu Tuhan kan. Saya tunggu kapan Tuhan? Dan dia ngomong jelas sekali. Habis ujianmu selesai, kamu wisuda. Habis wisuda kamu nikah. Setelah kamu nikah, aku baru mau pakai kamu. Dia mau. Nekat saya. Nikah. Undang Pak Damaris, nggak usah pesta. Selesai pemberkatan, nggak sampai 2 minggu setelah itu. Saya diundang ke Surabaya untuk pelayanan. Diminta bicara di Guskit. Sudah 2.000 orang kira-kira waktu itu. Dan sejak itu Tuhan pakai saya. Saya keliling kemana-mana selama 7 tahun. Saya putar dan luar biasa. Momentumnya ada. Saatnya itu ada. Gelombangnya itu ada. Kalau engkau pas naik di atasnya, dia akan bawa engkau ke pantai tujuan yang Tuhan inginkan. Ngerti, saudara? Kalau momentum itu hilang, saudara akan kehilangan kesempatan.
gereja ini didapat juga karena momentum, saudara. Saya masih ingat, ini pergumulan kami lama sekali. Saya masih ingat bulan Desember tahun 91. Saya lagi doa sendirian, hadirat Tuhan turun luar biasa. Saya belum terlalu ngerti soal Roh Kudus sebetulnya. Tapi dia bicara jelas sekali. Dia tanya begini, hambaku, umur berapa Yusuf terima visi, terima penglihatan? Saya bilang umur 17 Tuhan, kata Alkitab begitu. Umur berapa visinya digenapi? Saya bilang umur 30. Berapa tahun Yusuf harus nunggu? Saya jawab, 13 tahun Tuhan. Saya tanya lagi, tahun berapa kelompokmu ini lahir secara rohani? Aku lahirkan. Saya bilang Maret 79. Kalau tahun depan, tahun berapa? Saya bilang tahun 92. Berarti Maret tahun depan, berapa tahun kelompokmu ini ada? Saya bilang 13 tahun Tuhan. Dan dia bilang, kamu lihat nanti Maret 92, aku beri kalian sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Gak dijawab. Saya tanya, saya ngotot, saya teriak, saya doa. Dan tetap tidak ada jawaban. Hati saya sudah meledak dengan sukacita, tapi gak tahu sukacita apa. Saya ngomong ke istri saya cerita, dia bilang ini, wah itu betul dari Tuhan. Tapi jangan ngomong orang-orang, karena bahaya saudara. Kalau saya ngomong, oh satu kali kelak Allah beri. Ya, entah 50 tahun lagi, 60 tahun, 200 tahun lagi kan gak ada. Satu kali kelak kan semua orang bisa. Tapi kalau sudah mulai bulan dan tahun, kalau sampai keliru saudara, waduh repot, nabi palsu. Ini bukan nubuat, tapi lu yang buat-buat, kan bisa gitu. Banyak hal terjadi. Tapi saya nggak tahan. Saya ngomong lagi ke teman, ke Pak Yohanes saya beritahu. Pulang dari Tegal, saya cerita. Saya bilang, jangan ngomong orang-orang. Kamu saksinya. Kalau betul dia beri, kamu saksinya. Tapi nggak tahan saudara. Masuk tahun 92, kira-kira bulan Februari atau Januari akhir, saya cerita dengan teman-teman di kantor. Saya bilang, tolong didoakan, apa betul dari Tuhan. Nggak ada konfirmasi apa-apa, ya atau tidak, karena ini gawat sekali. Karena sudah bulan dan tahun. Tapi sungguh, betul Maret 92, tempat ini yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Luar biasa, dalam waktu kurang dari 2 bulan, izin gereja keluar. Itu berkat Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, ada momentum Tuhan, ada gelombang Allah. Dan setiap kita harus tunggu itu, kapan saatnya gelombang itu datang dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir, orang yang bernama Hana. Hana artinya anugerah, pemberian Allah, anugerah. Nah saudara sekalian, Hana ini orang yang luar biasa. Dan ini kunci yang kedua, apa itu? Dia nikah pada waktu usia masih muda, dia menikah pada umur tertentu, pada waktu itu gak terlalu tua orang menikah. Lalu dia kawin selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, dia menjanda. Setelah dia jadi janda, dia tidak menikah. Sampai usia 84 tahun, dia ketemu Tuhan. Diperkirakan lebih dari 50 tahun, dia habiskan waktunya untuk apa? Doa, puasa, ibadah, di bait Allah, dan tidak keluar dari bait Allah. Orang berkata, dia nabiah. Dengar, di samping kita harus punya hati yang menunggu-nunggu Tuhan, apa yang kita butuhkan? Allah mau semua kita melewati jalan hidup yang mahal dan bukan jalan hidup yang murahan, saudara. Ada banyak jalan hidup yang murahan. Engkau bisa kompromi dengan dosa, hidup seenaknya, kumpul dengan orang yang tidak bertobat, engkau bisa hidup semaumu. Itu murahan sekali. Dan orang yang hidup dengan jalan hidup yang murah tidak akan pernah bisa melihat ketika gelombang Allah itu datang melanda hidupnya. Hanya orang yang berani menapai jalan hidup yang mahal. Engkau berani bayar harganya. Orang seperti ini akan mampu melihat ketika gelombang Allah turun dalam kehidupan kita. Makin mahal harga yang kita bayar, makin mengikis kedagingan kita. Makin terkikis kedagingan kita, makin tajam mata kita melihat akan gelombang Allah. Tapi makin tebal kedagingan kita, makin kabur mata rohani kita, sehingga tidak mampu lagi melihat ketika gelombang Allah datang dalam hidup kita. Saudara, hanya orang yang berani menapai jalan hidup yang mahal, engkau berani bayar harganya, orang seperti ini akan melihat gelombangnya Allah. Hana bisa kawin lagi, dia bisa jadi ibu rumah tangga biasa, tidak usah mengurung di bait Allah, doa puasa tiap hari dan hanya kerjanya ibadah.
Tapi dia pilih jalan hidup yang mahal. Jalan hidup yang menuntut akan pembayaran harga sepenuhnya dari hidupnya. Orang seperti ini, dia sanggup melihat gelombang Allah yang datang dan turun di atas muka bumi. Tidak ada wanita lain yang tahu. Dia masuk ke bait Allah dan dia berkata, Mesias. Luar biasa. Coba buka Alkitab, Matius pasal yang ke-7. Seperti apa jalan hidup yang mahal itu? Matius 7, 13 dan 14. Matius pasal 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada dua jalan, yang lebar, yang luas, membawa kepada kebinasaan, yang gampang dilewati, yang murah dilewati, membawa kepada kebinasaan. Kalau engkau jalani hidup yang murah, asal engkau bisa hidup, kompromi dengan dosa, asal aku untung, itu murah sekali. Engkau bisa lewati dengan begitu gampang, membawa kepada kebinasaan. Tapi dia berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kata sempit dalam bahasa aslinya dipakai istilah contracted by pressure. Kata contracted itu menyempit, saudara. Menyempit, dipersempit oleh karena pressure, oleh karena tekanan. Kalau engkau melewati jalan hidup yang mahal, ditekan oleh dunia, kanan kirimu ditekan begitu rupa, membuat orang salah mengerti dengan engkau, orang gak pernah bisa ngerti akan hidupmu, ditekan kanan kiri, contracted by pressure, dipersempit oleh karena tekanan, dan tetap engkau mau lewati jalan hidup yang mahal itu, matamu akan dibuka lebar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen bertobat, rombongan rame-rame, nangis-nangis, cinta Tuhan, ikut persekutuan. Gak tahan setahun. Ketika pressure mulai datang, hilang. Ketika kenikmatan dunia mulai ditawarkan, ikut langsung. Jalan yang murahan, tidak berani bayar harganya. Saya mau katakan buat saudara, seberapa banyak engkau berani bayar harganya, sebanyak itu pula kemuliaan Allah diberi. Kemuliaan Tuhan itu beraneka tingkat, saudara. Seperti barang yang dijual sistem kredit misalnya, saya gambarkan begitu. Ada mobil yang harga 2,5 juta, 15 juta, 50 juta, 300 juta. Semua ditawarkan kepada saudara. Yang ini semua, yang dari yang 2,5 sampai yang 300, engkau boleh bayar dengan uang muka yang sama, kata pembelinya, kata penjualnya, 30% saja. Kalau engkau berkata, oh 30%, yang mana? Oh sama, tidak saudara. Nilainya berbeda. Ada yang 2,5, 15, 50, dan 300 juta. Kalau engkau berani bayar mahal, makin mahal engkau berani bayar, makin baik engkau dapat barangnya. Makin murah engkau berani bayar, makin buruk barang yang engkau bisa dapatkan. Kalau saudara dan saya tidak berani melewati jalan hidup yang mahal, seringkali itu berbelit, saudara. Engkau berpikir praktisnya begini, tapi jalan hidup yang mahal seringkali dipakai Tuhan untuk memutar hidup kita begitu rupa. Contracted, dipersempit oleh karena pressure, tekanan dalam hidup kita. Berani engkau menghadapi tekanan sekitarmu. Berani engkau bayar, sekalipun tekanan ekonomi, kehidupan, sosial, menekan hidup kita. Dan kita berkata, aku tetap mau lewati jalan ini, karena ini yang Tuhan pilih, dan yang terbaik yang aku mesti lewati untuk menyukakan hatinya. Hana bisa kawin. Dia bisa jadi ibu rumah tangga biasa, punya anak, punya cucu, besarkan mereka, selesai. Gak ada pergumulan apa-apa. Dia pilih
jalan hidup yang mahal. Dia tutup dirinya dari dunia, dia masuk ke bait Allah, dia tidak mau kenal dengan orang lain, dia beribadah, dia doa, dia puasa. Allah mulai bicara lewat dia. Alkitab berkata dia nabiah. Ketika bayi Yesus yang orang lain tidak ada yang tahu, dibawa ke bait Allah, dia berkata Mesias. Dia berkhotbah dengan orang-orang, ini Mesias yang ditunggu-tunggu. Allah mencari dan menunggu sebetulnya orang-orang percaya yang mau berani melewati jalan hidup yang mahal dan bukan jalan hidup yang murah. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6, saya akan bacakan buat saudara. Kita akan selesai dengan ayat ini. 1 Korintus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6. Dengar baik-baik. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia atau misteri yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda perhatikan, karena mereka tidak mengenal akan Yesus sebagai gelombang Allah yang besar, mereka menyalibkan Dia, menolak Dia, kehilangan kesempatan untuk menerima akan anugerahnya. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami juga berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Tapi manusia duniawi, perhatikan, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Lihat, hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Comparing spiritual thing with spiritual. Membandingkan hal rohani dengan rohani, saudara. Ketika gelombangnya datang, hanya orang yang mata rohaninya dibuka oleh Allah akan mampu melihat momentum saat gelombang itu naik dalam kehidupan kita. Hanya kalau kita belajar menunggu-nunggu saat dimana time of visitation, saat kunjungan Allah itu nyata di tengah-tengah kita. Kalau kita belajar untuk mulai menjalani jalan hidup yang mahal, bukan jalan hidup yang murahan, saudara dan saya akan seperti Simeon dan Hana. Kalau tidak, engkau akan seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membaca huruf per huruf dari kedatangan Yesus tapi tidak percaya. Engkau mungkin akan seperti saudaranya Yesus yang secara fisik dekat dengan dia di dalam gereja tapi tidak bisa melihat. Atau engkau seperti Yohanes yang pernah percaya dan hari ini engkau ragu-ragu kembali. Saya mau katakan kepada saudara,
Mari belajar. Dan mari semua kita rindu berkata, Tuhan, aku mau tunggu kapan saatnya gelombang-Mu itu datang dalam hidupku. Ada target Tuhan yang berlaku dalam hidupku, biar mataku sanggup melihatnya. Dan ajari aku menjalani kehidupan di jalan yang mahal dan bukan jalan yang murah. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mau ajak kita naikkan sebuah pujian. Lagu ini bagus sekali. Surely the presence of the Lord is in this place. Sungguh hadirat Allah ada di tempat ini. I can feel His mighty power. Aku dapat merasakan kuat kuasanya. And His grace, dan anugerahnya. I can hear the brush of angels' wings. Aku bisa mendengar akan kepakan sayap malaikat. I see glory on each face. Aku melihat kemuliaan pada setiap wajah. Surely the presence of the Lord, sungguh hadirat Allah, is in this place. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace, and His grace. I can hear the brush of angels' wings. I see glory.